Pada pertemuan 4 ini kita akan membahas mengenai perspektif gambar. Apa itu perspektif gambar? Perspektif gambar itu adalah cara kita melihat suatu objek atau suatu gambar, atau sudut pandang dari suatu objek atau suatu gambar. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara bisa melihat di slide, focal point itu adalah sudut pandang. Sudut pandang untuk melihat objek bentuknya dalam bentuk balok ya, ini gambar 3 dimensi. Jadi sudut pandangnya adalah titik focal point. Focal point ini kemudian sudut pandangnya dari sini kita bisa melihat dua objek balok seperti ini. Di objek balok yang lebih dekat akan terlihat lebih jelas ya, lebih dekat tapi ini lebih kecil dibandingkan dengan objek balok yang ada di belakangnya. Nah, itu yang disebut sebagai perspektif, cara pandang atau sudut pandang melihat suatu gambar. Nah, bagaimana kita menghitung atau meletakkan suatu objek itu dalam sebuah koordinat 3 dimensi, X, Y, Z, kemudian kita mengaturnya dengan sudut pandang tertentu. Kalau saudara pernah melihat film gitu ya, atau melihat ya film ya di TV, saudara perhatikan kadang kan ada kamera yang mendekat, kamera yang menjauh, kemudian sudut pandang dari atas, dari bawah, dari samping, ya kan, dari sudut pandangnya beda-beda. Nah, itu dasar dari kita mempelajari dasarnya itu seperti ini. Jadi melihat bagaimana perspektif sebuah objek, sudut pandang itu dilihat dari berbagai sudut, berbagai sisi. Nah, untuk rumusnya di sini saudara bisa melihat ada A, B, dan C. A, B, dan C itu adalah apa? Nah, sebentar sebelum masuk ke A, B, dan C ini adalah sudut pandang berdasarkan garis geometri ya. A, B, dan C ini adalah sudut pandang berdasarkan garis geometri atau garis sudut geometri X, Y, Z ya. Di mana A itu sama dengan rumusnya X min X FP. FP itu tadi disebut sebagai focal point sudut pandangnya. Jadi kalau kita melihatnya dari sudut X ya, dari garis X, maka A sama dengan X min dikurangi X kali FP. Begitu juga dengan B itu sudut pandang dari garis perspektifnya Y, ya berarti sama dengan Y min Y kali FP. Sedangkan kalau C itu berarti Z, ya sudut pandang dari koordinat Z atau garis geometrinya Z ditambahkan harganya mutlak, ya nilainya mutlak artinya dia tidak akan mempengaruhi nilai negatif atau positif. Kalau misalkan nilai Z kali FP-nya ini negatif, maka kalau diberi nilai mutlak seperti ini tetap dihitung sebagai nilai positif. Nah, di sini ada key itu adalah jarak antara focal point, sudut pandangnya, ke objek-objek titik objek yang sudah ditentukan, ya atau yang kita lihat. Di sini rumus secara umum adalah Q sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, di mana di sini ada yang namanya vektor. Ya, vektor di sini disebutkan sebagai vektor UX, UY, dan UZ. Kita melihat sebagai vektor UX itu sama dengan A dibagi dengan Q. Sedangkan UY, vektor U, tapi berdasarkan garis perspektif atau garis koordinat Y, itu sama dengan B per Q. Nah, sedangkan UZ sama dengan C per Q. Di mana A, B, C-nya ini berdasarkan rumus yang di awal tadi. Saudara bisa perhatikan di gambar, focal point itu adalah yang XFP, YFP, ZFP. Focal point berdasarkan sumbu koordinat. Ya. Kemudian bisa dirangkum bahwa dari rumus ini dihasilkan vektor U sama dengan UXI ditambah UYJ ditambah UZK. Itu sama dengan
UXI, IJK ini berdasarkan koordinatnya ya. Kalau X berarti ini adalah vektor I, kalau Y itu berarti vektor J, kalau Z itu vektor K, sedangkan U itu adalah vektor dari sudut pandangnya. Dari sudut pandang yang focal point ini. Itu vektor. Kemudian sudah hasil akhirnya adalah U sama dengan UXI tambah UYJ tambah UZK. Kemudian kita melihat ada yang disebut sebagai hit point. Hit point itu adalah titik perpotongan. Nah, KIH ini ya. KIH itu titik perpotongan dari satu image. Ya, titik perpotongan untuk melihat satu image ini. Misalkan kita melihat dari sudut pandang focal point-nya di sini, kemudian kita mau melihat sudut yang objeknya adalah objek balok, maka otomatis yang dilihat yang kotak depan ini saja ya. Nah, kotak yang terlihat ini disebut sebagai hit point. Yang akan kita bentuk. Oke, ada titik hit point yang kita bentuk. Nah, untuk menghitung titik hit point-nya ini bagaimana? Maka kita gunakan rumus yang disebut rumus hit point, yaitu KIH. Saudara perhatikan di sini KIH itu adalah jarak ya, antara focal point sampai dengan titik hit point-nya. KIH sama dengan Ki dikalikan dengan ZFP, karena ini berada dalam sumbu area sumbu Z kan ke sana ya, ini sejajar dengan sumbu Z ya, sejajar dengan sumbu Z, maka dikalikannya dengan ZFP, sudut pandang dari ZFP. Kalau saudara meletakkan focal point-nya misalkan di atas di sini, di yang sejajar dengan sumbu, kalau di atas berarti sejajar dengan sumbu Y ya, kita lihat dari sini. Kalau dari samping, kita lihat dari samping gini, berarti kita melihat sejajar dengan sumbu X. Ya, kebetulan focal point-nya ada di ujung sini, berarti melihatnya agak miring, diagonal, maka ini sejajar dengan sumbu Z. Maka hit point-nya adalah KIH sama dengan Ki kalikan harga mutlak dari ZFP. Dibagi dengan Z ditambah dengan ZFP. Nah, kemudian dirumuskan seperti ini. Sehingga nilai Z-nya kan memang 0 karena ini memang sejajar. Nilai Z hit point-nya yang Z itu sama dengan 0 karena sejajar dengan sumbu Z. Sedangkan untuk X dan Y ada rumusnya. Yang X hit point-nya itu sama dengan U itu ini ya. U itu adalah vektor dari focal point ya, focal point-nya ini vektornya U dikalikan dengan X dikalikan dengan KIH, ya, KIH itu jaraknya ditambah dengan X kali focal point. X focal point maksudnya ini titik ya, X focal point ini satu kesatuan ya, bukan kali maksudnya. Tadi saya salah ya, berarti yang ini, yang ABC ini berarti XFP, YEFP dengan ZFP ini bukan kali, tapi ini satu kesatuannya ini ya, titik focal point. Nilai ya, biasanya bentuk angka. Nah, begitu juga dengan YH sama dengan UY kali KIH ditambah YFP. Ini tinggal menyesuaikan aja tergantung dari sudut koordinatnya. Kalau koordinatnya X berarti kita U kali X kali KIH ditambah XFP. Begitu juga dengan Y. Sedangkan Z-nya ini 0, kenapa? Tadi saya sudah katakan bahwa sejajar dengan sumbu Z. Oke. Nah, ini pembuktiannya kalau ternyata hasilnya adalah 0, Z-nya, ZH-nya sama dengan 0. Oke, sampai di sini perspektif itu bisa dilihat dari seperti ini ya. Ini bisa, misalkan jarak ZFP-nya adalah min 100, jadi kita bisa melihatnya seperti ini. Dengan RY-nya 0, dan seterusnya. Ini sudut ya, RY itu sudut pandang dari focal point. Misalkan sudut pandangnya 45, maka kalau kita melihatnya sejajar sumbu Z,
maka kita berikan Z-nya sama dengan min 100 seperti ini, dan seterusnya. Nanti rumus ini akan dimasukkan ke dalam program. Saudara bisa melihat di programnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti saya beritahukan sekalian setelah Lebaran, saudara akan menghadapi UTS ya. Saya berikan UTS ya, dalam UTS-nya dalam bentuk rumus-rumus seperti ini ya. Dalam bentuk rumus-rumus. Misalkan kalau saya pasang perspektifnya di sini, misalkan itu bagaimana rumusnya. Gitu ya, saudara hanya merumuskan hasilnya seperti apa. Gitu ya. Next. Untuk pertemuan yang kelima, pertemuan ke-6 dan ke-7 saya bahas besok minggu depan aja. Jadi materi UTS-nya mulai dari pertemuan ke-4 sampai dengan pertemuan ke-7. Ya, pertemuan ke-4, 5, 6, 7. Oke, pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang perpotongan garis dan bidang. Nah, namanya memotong berarti ada titik potong. Jadi ada garis, kemudian memotong sebuah bidang, di mana perpotongan itu ada titik potongnya yang disebut sebagai hit point. Nah, pembahasannya kurang lebih seperti ini. Jarak antara 4 dan 5, jarak antara 4 dan 5 itu rumusnya seperti ini. A sama dengan X dalam kurung 5 dikurangi X dalam kurung 4. B sama dengan Y5 min Y4. C sama dengan Z5 dan Z4. A, B, C ini adalah vektor ya, sumbu vektor untuk koordinat X, Y, dan Z ya. A, B, C, X, Y, Z ya. Kemudian hasil akhirnya atau jaraknya ini garis miringnya ini antara 4 dan 5 itu disebut sebagai Q45. Mohon maaf, share screen-nya tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Bentar. Nah, saya ulang lagi. Sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan ya? Untuk pertemuan 5 membahas tentang perpotongan garis dan bidang. Namanya perpotongan garis dan bidang berarti ada titik potongnya ya. Jadi ada garis, kemudian ada bidang segi 4, kemudian ada titik potongnya yang merah ini disebut sebagai hit point. Maka kita akan membahas jarak antara 4 sampai dengan 5. Jarak 4 sampai dengan 5 ini kan nembus ya. Itu ngitungnya berapa rumusnya? Karena ini garis miring, nah seperti ini. A sama dengan berdasarkan sumbu X ya, X5 sampai dengan 4. X5 min X4. B berarti sumbu Y, Y5 min Y4, C itu berarti sumbu Z, Z kelima dan Z keempat. Kemudian Q itu jaraknya 4 sampai dengan 5 itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Sedangkan vektornya untuk vektor antara 4 sampai dengan 5, 4 sampai dengan 5 ya, itu Lx sama dengan A per Q45 ini ya. Ly ini Lx, Ly dan Lz. Tinggal dibagi dari A, B dan C. Maka ketemulah ini adalah vektor I, ada vektor I di sini itu Lxi ditambah Lyj ditambah Lzk. Nah, begitu juga untuk menghitung jarak 0 sampai dengan 3. 0 sampai dengan 3. Ini bidang ya, membentuk bidang ya, bidang segi 4 ya. 0 sampai dengan 3 rumusnya sama, berarti X3 min X0. Yang Y berarti Y3, ini titiknya ini ya. Y3 min Y0, sedangkan Z juga Z3 min Z0, A, B, C ya.
Sama ini nanti disebut sebagai Ki 0 sampai dengan 3. 0 sampai dengan 3. Jadi untuk menentukan jarak ini dengan letaknya di angka 3 seperti ini. 0 itu berarti titik pusat dari koordinat ya. Untuk yang unit vektornya tinggal sama juga seperti unit vektor dari 4 sampai 5. Tinggal di sini diberi nama U, unit vektornya U. Ya, vektornya U. Kalau yang unit vektor 4 sampai dengan 5 itu karena tidak masuk ke koordinat. Di sini sumbu koordinatnya UVN kan, tetapi dia membentuk jarak sendiri dari unit koordinat ini, maka kita sebut sebagai L aja ya. Vektornya L. Kalau yang 0 sampai dengan 3 ini vektornya diberi nama U. U ya, lihat kan kelihatan. U sama dengan ya UX berarti yang X berarti yang A ya. A per Ki 3, 03. UY sama dengan B per Ki 03, UZ sama dengan C per 0. Sehingga vektor U itu sama dengan UXI ditambah UYJ ditambah UZK. Nah, sekarang jarak antara 0 sampai dengan 1 sama ya. Tinggal diganti aja. Kemudian jarak antara unit vektornya berarti V, pakainya V ya. Di sini ada V, Vx, Vy dan Vz. Nah, sekarang unit vektor N. Unit vektor N itu bagaimana? Berarti karena ini kan juga mempengaruhi, vektor N ini juga mempengaruhi garis yang memotong bidang ya. N sama dengan vektor U dikalikan dengan vektor V. Vektor U dikalikan dengan vektor V. Maka ketemulah N sama dengan kalau dibuka dalam bentuk matriks IJK ya, IJK berarti XYZ ya. Bentuknya jadi UX, UY, UZ, VX, VY, VZ. Seperti ini. Nah, kemudian kalau dirangkai lagi, dibuka lagi, berdasarkan rumus yang di atas itu, berarti I kan berarti I ini ya, NX itu ini, ya, ini NY, kemudian ini NZ. N-nya itu sama dengan apa? Nah, seperti ini dibuka, kemudian jadi rumus akhirnya ini. N sama dengan NXI tambah NYJ tambah NZK, kemudian tinggal dimasukkan aja, ya, yang ZI itu seperti apa, dan seterusnya. Kemudian untuk membahas vektor dari 0 sampai dengan 4. 0 sampai dengan 4. 0 sampai dengan 4 itu sama dengan UX04I ditambah V ya nih. V0 sampai dengan 4. Diberi nama V aja. V0 sampai dengan 4. Kalau saudara melihat garis ini kan garis ini tidak menyentuh vektor atau garis V ini ya. Dia semacam ada celah ya, ada jarak ya. Nah, maka di sini dikatakan V04 aja, VXI, VY04, JVZ04K. Nah, rumusnya sama seperti tadi, kemudian tinggal di ini. Jadi KN itu jarak ya, jarak antara vektor 04 dengan N. Jaraknya berapa? Nih. Vektor 04 dengan vektor N. Ini Qn ya. Q sama dengan harga mutlak dari V kali N. Vektor 04 dikalikan dengan vektor N. Nah, kalau hit point berarti titik potong ya. Titik potongnya berapa? Titik potong yang merah ini itu ngitungnya pakai Qn sama dengan QH cos, pakai cos ya karena ini kan miring. Cos P. P-nya yang ini. Harusnya gini ya gambarnya. Tapi gini nggak apa-apa. Harusnya gambarnya ke sini. Gini. Ya. QH kali cos P. QH itu yang
garis hijau ini sampai dengan hit point, sedangkan cos P-nya ini adalah sudut P-nya. Oke, jadinya QH bisa dapat rumus QN per cos P. Jadi cos P-nya dikalikan ya cos P sama dengan L kali N. QH sama QN itu kalau divektorkan ada vektor L dan N. Dilihat di atasnya lagi. QH sama Q ya. Q itu kan L dengan N. Ya, dengan N. Kenanya kan vektor N ini. Gini. Ya, harusnya kan gini. Jadi sudut P-nya itu yang ini. Oke. Kemudian ini nanti masuk ke dalam codingnya seperti ini. Saudara bisa melihat, saya berikan latihan codingnya di praktikum. Cukup banyak memang kita belajar rumus-rumus, lah ini karena dasar pembentukan dari komputer grafis, bagaimana cara komputer itu menggambar sebuah objek ya berdasarkan dengan rumus-rumus ini ya, jadi objek gitu ya. Nah, kemudian hasil akhirnya setelah ada A, B, dan C, kemudian hasil akhirnya adalah V0H sama dengan AI tambah BC tambah CK. Di mana hit point-nya itu ada nembus ya. Garis hit point-nya nembus. Itu maka rumus akhirnya seperti ini. V0H, jadi AI ditambah BC tambah CK. Kadang kalau kita tidak menggunakan rumus atau nilainya terlalu kecil, maka bisa garis yang perpotongannya ini hanya sampai kepada H saja, titik H. Maka line too short, ya, line itu terlalu pendek, garisnya terlalu pendek, maka perlu dihitung tadi ya jaraknya. Nah, setelah itu maka didapatkanlah rumus A sama dengan XH min X4. Ini kalau mau memotong ya. B sama dengan YH min Y4, C sama dengan ZH min Z4. Jadi rumus akhirnya seperti ini. Jika Q45 kurang dari QH, QH-nya dilihat ya, QH yang mana? QH kan yang ini. Q45 lebih kecil dari QH, jadi Q45-nya sampai sini doang, atau ngambang gitu ya, nggak jadi nembus. Nah, maka tidak ada hit point atau tidak ada titik potongnya. Sampai sini tidak bisa dipahami ya. Ada pertanyaan?